Cari di mana bincang langkah kecilku meminta satu hari gaya kayu mengliar tunak ke anakku urus mana kekasih Pak, kita sudah dijak dari mana persoalan itu kau dapat. Aku bertemu dengan orang politik. Aku kirim kau ke kampus bukan untuk berpolitik. Aku kirim kau ke kampus untuk menjadi seorang pemikir yang hebat. Tuh berpikir menunai ayat mata jatuh pada kita tanah bunyo berpijak kayu enggak aku ada ke anakku jangan dibincangkan melangkah keting jadi sari turut berarti anak dan kamu wajib ditunjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Yus Highlander. Sekarang kita mengkulik Pak Yos, Kang Yos, Yos Elias, Yos Elias. Nama tenar dari seorang Yos Elias. Bagaimana karir dia di masa lalu? Masa lalu. Sampai dengan di titik ini. Cekidot. Siapa yang tidak kenal dengan Kak Yos Elias ya? Saya sendiri sebagai orang yang memulai berteater di Palembang ini dari tahun 88 sudah sangat familiar dengan nama Kang Yos Elias disanding dengan nama-nama seniman-seniman Palembang yang sudah berkarya pada zaman itu. Beberapa nama mungkin saya tahu dan Anda juga mungkin sudah tahu, dan salah satu ini sebelum seniman-seniman itu adalah Kang Yos Elias. Kang, how are you today? I'm fine. Wah, ini Kang Yos ini udah 60 berapa Kang? 67. 67. Subhanallah ya, nikmat umur, nikmat sehat, masih gagah, masih kuat, alhamdulillah. Kang Yos ini dikenal sebagai penulis juga ya, penulis drama dari zaman dulu. Kemudian seorang penyair juga yang sekarang juga bermain, dikenal juga sebagai seorang penutur ya, sastra tutur, dan lagi juga seorang yang mencintailah dengan kesenian budaya yang ada di Palembang ini. Bisa lebih spesifik kita tanyakan langsung dengan Kang Yos Elias. Oke Kang, Ya. kalau kita bernostalgia nih ya, bernostalgia di zaman-zaman keemasannya Kang Yos Elias, bisa dimulai dari mana ya Kang? Bisa dimulai dari sejak saya berdomisili di kota Palembang. Wow. Karena dulu ya saya dari Prabu Muli itu ikut dengan teater Pilius Pertamina. Di mana itu Pertamina? Komplek Pertamina. Jadi pada waktu saya masuk kuliah di Palembang, saya awal-awal festival teater kota Palembang itu ramai ya. Nah saya belum terlibat dengan salah satu kelompok, tapi saya berada di lingkungan situ. Nah, situ. Dan akhirnya saya ada beberapa nama nggak waktu di Pertamina itu? Oke Bakri. Oh iya. Dan ada kepompong ketuanya. Oke Bakri, kemudian ada beberapa. Salah satu di antaranya anggota kami itu adalah salah seorang hakim yang itu senior ya. Nah, apaan? Anak Pak Kadir itu loh. Tahun berapa ya itu? Tahun 70. Kan? 70-an. 75 maybe 34 74 75 76 Prabu Mulia. Saya baru 6 tahun, 5 tahun ya. Naisa Kadir antaranya ya. Kan nama-nama itu kan ya. udah kemana kali hakim di salah satu provinsi ya. Kemudian beberapa di antara mereka itu banyak, dan saya hanya hengkang dari Prabu Mulia untuk mengikuti perkuliahan di Muhammadiyah Fakultas Teknik itu. Akhirnya saya gabung dengan Teater Kembara pada tahun kedua setelah festival. Dari situ awal saya mulai mengenal dunia teater lebih dalam lagi, karena Teater Kembara dengan teater yang aku ikuti di Prabu Muli, Pilius itu sama. Visinya? Ya visinya sama. Visi, ya. Basic latihannya, orientasi pemikiran segala macam itu kayaknya
underground gitu loh. Ya saya merasa di situ tepat, hingga saya berkembang tumbuh di situ sampai akhirnya juga berhasil menjadi sutradara terbaik lewat Bung Asri almarhum ya. Asri Sani yang Ya, ada almarhum. peristiwa di mana akhirnya dia mempercayakan kepada aku, terus juga bisa menjadi the best aktornya. Tahun berapa pada waktu itu Pak? Itu keemasan sekali ya? Tahun 1986 ya. 86 86. ya. Udah dekat itu mulai. akhirnya berkembang dan beberapa itu saya ikut dengan kegiatan lomba-lomba yang ada di Palembang pada itu ramai ya. Lomba baca puisi gitu ya. Ya. Pidato, lomba apalah gitu pokoknya. Nah, Di situ jadi juri? belum Ya? Oh belum. Saya masih ikut terus sama jadi juara sampai yang datang rekan saya Saidi Jahid Saidi, you got it, Iya. you know that. Jadi udah kayak adik banget tuh dari tahun 88 ya. Nah saya nggak bisa, saya kalah sama Jahid karena Jahid punya karakter suara yang genah gitu. Tapi kalau penjiwaan Jahid kalah sama aku. Dan dari situ berkembang, akhirnya saya mulai berpikir, karena pada waktu itu saya tidak lanjutkan kuliah di teknik sipil, karena saya kerja di salah satu BUMD, dan akhirnya saya ditarik oleh Pak almarhum Ismail Jalili untuk ikut perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Publisistik, waktu lokasinya di SMP Negeri 1 ya, Talang Semut kan itu ya. Karena Pak Ismail Jalili pada waktu dalam kegiatan lomba teater Kota Madia Palembang itu kan tertarik dengan karakter aku. Iya betul. Dia bilang, kamu itu karakternya saya benar. Dia paham. Iya, sampai akhirnya ada semacam pendaulatan dari dirinya kepada aku untuk menjadi. Saya nggak punya anak laki-laki. Oh. Saya punya anak 2 perempuan semua. Kamu itu, you, anak aku, hidupkan kampus. Oh, mulai berpikir dengan pemikiran-pemikiran yang komunikasi ya, jurusannya. Saya melihat perkembangan TV, televisi sebagai media di mana lewat televisi orang bisa melihat kegiatan kita ya. Artinya pada waktu itu kita di tahun berapa? 88 ya. Iya. Saya mulai televisi aktif ya. Penulisan di televisi. Oh iya. Kebetulan kita buat teater apa? Itu. Oh dari situ tahun 88 itu mulai teater apa? Teater, iya, artinya dari teater 86 lah teater apa. Teater apa 86 ya. Jika bakal karya. Jika bakal teater apa itu dari saudara Parman Roman. Waktu itu ada Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan ya, mau menyelenggarakan pertemuan tahunan gitu ya. Jadi ada anak-anak dari mereka itu yang SD ingin bikin sebuah pertunjukan di Balai Ilir Timur 2 ini kan. Nah, Parman Roman pada waktu itu akhirnya minta aku mengelola adik-adik itu. Nah, itu jika bakal teater apa. Oh, seperti itu. 16 Oktober 1986. Itu ya, persisnya ya. Persisnya ada ya. Nah, dari situ berkembang dan lahirlah karya-karya teater. Offline sama online mungkin TVRI ya waktu itu ya. TVRI. Kemudian ya ikut dengan kegiatan-kegiatan pentas dari beberapa teater yang ada ya. Ada sebelum saya ke sini ke televisian dengan Bung Asri almarhum pernah kita mega apa itu? Mega bom waktu ya, Pak ya. Punya jalan Arifin Sinur itu ya. Iya. Terus apa lupa pokoknya saya main itu. Jadi saya koyal. Kalau malam bulan gendut gitu. Oh iya. Malam pokoknya. Terus perguruan di Seren Hadi saya jadi tuan punan renceh, kemudian jadi kemeja batik untuk apa ya. Ada beberapa ini kami pentas akbar banget itu ya. Yang nonton pada zaman itu ada anak-anak dari IKJ. Siapa tuh? Rahman Yakob, Matias Mucus. Dia di bawah. Oh, di bawah itu. Iya. Itu lagi. Saya lupa namanya itu. Nah, dari situ yang membuat saya itu merasa teater benar saya itu teater. Nah, kalau akhirnya ada mau prediksi saya itu teater apa? Sastra. Saya katakan saya orang teater loh. Iya. Pengembangan dari teater membuat saya bisa bertutur seperti monolog ya, bisa apapun karena induk dari sebuah kesenian itu
Sebenarnya teater. teater. Ya dari lahir pun kita Iya, ada teater, sejarahnya. Nah, jadi berkembang di situ di dekade 80-an sampai dengan akhirnya ada beberapa event-event yang kerjasama televisi Republik Iya. Indonesia Palembang dengan pusat. Iya. Terus ada lomba penulisan naskah, lomba apa berapa itu. Saya kebetulan pernah mendapatkan best aktornya dalam naskah saya sendiri. Apa judulnya? Sang Kredisan. Itu di TVRI. Iya. Di TVRI ya tahun 88 90-an. 90 udah Iya. kesini ya. Ya, dan naskah terbaik. Tapi sebelumnya ada juga itu kristal tak gitu loh. Tok. Iya. Dari sekian judul itu yang mana yang kira-kira membuat Bapak apa jadi nggak bisa lupa gitu Pak? Itu suatu pencapaian yang tinggi sekali. Apa judulnya kira-kira? Background cerita itu. Cerita tradisional yang berkembang di rakyat lalu cerita tentang seorang yang kerjaannya udah bagus gitu ya. Orang tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba dia rupanya itu adalah penjelmaan dari kayangan untuk mencari jodohnya. Mereka ini sejodohnya di dunia sana. Satu turun jadi anak pesirah, satu jadi orang gelandangan. Nah, ada malih rupanya hanya pada waktu dia jadi raja. Cerita yang sudah dialih namakan kan, kalau namanya asli tidak bagus itu loh. Oh iya. Sang itu Sang diganti dengan sang Jampire, bukan sang Kredisan. Jampire orang besar itu. Oh, aslinya. Untuk efek supaya ada lalernya kan. Bukan Bujang Kurap, bukan? Bukan. Lain. Bujang Kurap baru sekitar 8 sama juga ada juga dulu ya. Memang mirip. Mirip. Oh ya, ini nggak ada hubungannya dengan Serunting Sakti, nggak ada. Nah, itu yang paling membuat saya tuh ini ya. Karena pada waktu kita syuting di Muarini di desa dekat Bandung apa ya? Hujan Mas ya, Hujan Mas itu. Itu ada adegan beberapa kejadian yang tidak masuk di logika kita kan. Misalnya tokoh Putri Ayu Mesnapnya sama Nina, itu tiba-tiba orang masuk masyarakat itu melihat bahwa pendampingnya ada pangeran. Pangerannya pakai ini, pakai apa ini tanja ya, berpakaian ini. Tiba-tiba ada. Nah, di hotel malam itu juga ada datang gitu loh. Sampai teman satu kamar aku yang membawakan tokoh Sigit itu, si Endet, kerasukan, kru televisi pada waktu itu. Mas Prasetya ya, saudara. Sampai kamu tuh gimana bikin naskah ini? Pamit enggak? Kenapa? Oh banyak kejadian yang ini. Akhirnya kita jadi sampai kumpungan dulu. Nah itu yang membuat aku jadi paling. Dan di film itu juga, di sinetron juga aku jadi best aktornya. Di situ penulis naskah siapa? Bapak? Saya juga. Tadi ada Putri Ayu Masnap. Saya ingat jadi besutan Lexi juga itu. Seperti judul itu. Gimana itu? Naskah aku. Oh itu. Putri Ayu Masnap. Beda dengan yang tadi Jampire tadi beda. Dibuat beda. Tapi pernah tayang juga kan itu? Iya, pernah Putri Ayu tayang. Masnap itu. Berkembang juga saya nama ibu saya pakai Masnap itu. Oh seperti itu. Tapi memang ada legendanya. Memang ada. Oh iya. Menarik sekali ya. Kita dibawa ke alam berteater pada tahun 80-an bersama Kang Yos Elias, seorang penulis naskah, pemain aktor, dan mempunyai banyak sekali visi misi sampai sekarang. Kita gali lagi pemirsa. Apa dan siapa Kang Yos Elias? Oke? Minum dulu Kang. Ya, oke. Biar nggak tegang. Itu pencapaian yang sangat membanggakan ya, ditingkahi juga dengan beberapa penghargaan. Zaman dulu udah ada DKP dan BKSS belum Kang? Belum ada. Pada waktu itu BKTS, Badan Koordinasi Teater Sumatera Selatan ya. Di sana ada Ismail Jalili itu. Iya, ada almarhum Erika Tanlawi, ada siapa lah suaminya Esmanya yang penulis Hutan Karet di Desa Gugusan itu, Helmi Apri Ayezer. Orang seperti Kang Yos Elias ini dengan punya ingatan yang masih sangat kuat, dengan dialog, dengan segala ekspresi-ekspresi yang merupakan juga curahan daripada isi hati dan isi kepala ya. Kita coba pengen lihat bagaimana Kang Yos bertutur ketika dalam sebuah pertunjukan. Check it out. Sing.
Nyi berbunyi berbunyi nyaring kuko berukir mengaras simu sang tuang kekunduan. Itu cuplikannya, itu kuncian batin namanya. Kuncian batin. Itu tadi tentang apa? Sebuah nina bobo kah atau sebuah petatah petitih? Mungkin petatah petitih ya, yang dibawa syair menina bobokan anak, ada pesan-pesan di situ ya. Iya. Pesan-pesan tentang menjadilah orang yang baik, jaga ucapan, jangan mencederai perasaan orang. Sebagai orang yang beragama haruslah patuh kepada prinsip-prinsip yang ada di lingkungan, martabat. Sangat dalam sekali ya pemaknaan sebuah tutur ya. Kalau masa tutur dan rejung sendiri dia berdiri bersamaan atau sejarahnya seperti apa, Pak? Kalau rejung itu ya mungkin karena lebih dikenal lebih awal ya. Jadi masyarakat daerah rejung itu, pemilik daerah rejung itu kan lebih banyak kan. Artinya dia populasi mereka sudah sampai kemana-mana hingga kebudayaan mereka dengan sendirinya lebih dikenal gitu. Kalau Prabu Muli kan sejak berdiri melepas diri dari Kabupaten Merini kan ya semuanya seperti berbau marinim dulu kan. Makanya muncul rasa sayang saya kepada daerah saya adalah mengambil pakem dari cerita Nina Bobo seorang ibu kepada anaknya. Yang kusuk-kusuk si daun simpun. Nah, saya ambil ujungnya. Kusuk-kusuk si daun simpun, makin dikusuk makin tertidur. Nah, saya ambil itu. Kemudian saya muati dengan